Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pagi ini kita lanjutkan dengan tema besar kesuksesan seseorang. Ini ayah ambil judulnya Intention and Destiny. Niat dan nasib. Ya. Apa? Intention and Destiny. Niat dan nasib. Apa? Destiny, bukan tetangga, bukan. Ya. Destiny, bahasa Inggrisnya apa tadi? Barusan intention, niat. Niat ini melahirkan atau mewujudkan nasib. Tapi antara niat dan nasib ini ada berapa proses faik yang harus dilalui. Yang salah satunya adalah beberapa di antaranya dan harus ada itu. Pertama, kalau sudah ada niat, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat, gitu kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang pertama, seseorang itu harus memiliki niat yang kuat. Dalam Al-Quran disebut azam. Azam itu bukan hanya sekedar niat, tak Bursan, tapi niat yang kuat yang dalam bahasa kita disebut tekad. Jadi azam disebut para nabi itu, para nabi yang unggulan 5 itu, yang lain-lain juga alhamdulillah unggulan. Mereka disebut ulul azmi. Kenapa? Karena memiliki tekad bulat dan kuat. Bayangkan misalnya Abrila, Nabi Nuh itu diutus berapa tahun di tengah kaumnya? 900, hidup 950 tahun kan? 950 tahun. Tapi yang ikut berapa orang, baik? Sedikit. Nabi Ibrahim, sampai diapain Nabi Ibrahim itu? Dibakar, berhadapan dengan siapa waktu itu? Dengan raja yang paling jahat, namanya Namrud. Berhadapan pula dengan ayahnya. Ya. Ayahnya pembikin berhala, dianya pendakwa kepada kebenaran, kepada Islam. Kemudian siapa lagi setelah itu? Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dia harus berbenturan dengan sebuah tembok kekuasaan, kekuasaan Mesir waktu itu bernama Fir'aun, dengan kekuatan yang sangat powerful, super power waktu itu. Hanya berhadapan dia, ada Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihissalam. Bahkan Nabi Musa itu saking gak kuatnya minta kepada Allah agar ada pendampingnya, wazir. Kalau sekarang disebut menterinya adalah Harun. Karena ini Afursan, dia itu memiliki kekuatan public speaking yang sangat luar biasa. Orasinya itu bagus. Orasi dan narasinya itu bagus. Nabi Musa agak memiliki kelemahan di sisi ini gitu. Wala yantaliqu lisani, kata Nabi Musa. Lidah saya ini agak bermasalah ya Allah, maka saya minta Harun akhir dijadikan sebagai wazir. Nah, ini kok tadi intention ya Bu ya. Niat. Kemudian disebutnya azimah atau azam atau tekad. Kalau misalnya idza aradta syai'an fakun dza azimatin. Kalau kamu memiliki sesuatu, maka kamu harus memiliki tekad yang kuat, jangan separuh-separuh. Mau jadi mubaligh misalnya,
Jangan separuh-separuh jadi pebisnis, jangan separuh-separuh jadi ustadz, jangan separuh-separuh mau jadi ilmuwan, saintis, jangan separuh-separuh. Nantinya goyang, namanya juga separuh-separuh. Kalau botol diisi separuh biasanya goyang, nggak ajak gitu. Faik, jago hafalannya, mungkin punya sanad dan semacamnya. Hako juga demikian. Bursan di komunikasinya sekalian. Orang sudah masuk ke dalam air, hendaklah dia menjeburkan diri sekaligus, jangan basah separuh. Gitu kan? Begitu kan Abrillah? Oke ya. Apa tadi dek? Intention. Tekad yang kuat. Jadi intention ini ujungnya nanti apa tadi Bu? Destiny. Nasib itu kita sejak awal sudah punya tekad untuk sampai pada ujungnya. Maka dalam prosesnya disebut fokus. Fokus. Kita ngejar apa ini? Sehingga sarana-sarananya dipersiapkan. Untuk itulah tahap keduanya adalah al-fikr. Berfikir. Punya niat tapi tidak dipikirkan, namanya khayal lah Bursan. Saya bukan berniat tapi sedang berkhayal, saya mau ingin kaya, tapi tidak berpikir bagaimana menjadi kaya. Dia tidak tahu roadmap-nya itu. Dia tidak tahu jalan-jalan yang harus ditempuh. Gitu kan? Jadi sekali lagi, pertama adalah azimah. Yang kedua, al-fikra. Thinking about that. Memikirkan saya ini, sekarang saya sudah mau saya jadi sarjana. Setelah sarjana saya jadi apa? Setelah jadi apa saya jadi apa lagi? Disebut juga obsesif. Soalnya obsesi. Saya ceritakan bagaimana Omar bin Abdul Aziz itu sejak muda dia ingin menjadi khalifah, ya kan? Maka dia roadmap-nya jadi gubernur dulu, jadi gubernur Madinah. Omar bin Abdul Aziz ya. Setelah jadi gubernur, beliau ini luar biasa, ganteng, jujur dan seterusnya. Dia punya obsesi bukan ambisi. Saya ulangi ya Bursan. Kita harus punya obsesi, bukan ambisi. Obsesi itu kakak Hako melakukan sesuatu dengan penuh gairah, dengan cara yang benar. Tidak membenarkan segala cara. Dengan cara yang benar, bukan membenarkan segala cara. Gitu kan? Kalau ambisi, Bursan, dia ingin sesuatu, mencapainya dengan segala cara. Apapun caranya, asal tercapai tujuannya, maka bagi dia itu boleh. Tapi kalau obsesif ini, maka seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu itu dengan cara yang benar. Jadi itu bedanya antara apa, Bursan? Antara obsesi dan ambisi. Saya ini ambisi, jadi biasanya orang ambisi itu melukai temannya, melukai pesaingnya, melukai partnernya. Karena asal dia sampai pada tujuannya, halal atau haram tidak lagi menjadi bagian dalam pikirannya. Jadi sekali lagi, orang yang niatnya baik itu disebut azimah atau orang-orang yang obsesif. Dan harus kita miliki seperti ini, Abrillah. Saya ini, Bu, aku akan jadi ini. Itu jadi dikejar. Namanya apa tadi? Fokus atau disebut targetnya apa? Dalam bahasa Arab disebut hadaf. Ya, disebut hadaf. Apa baik? Hadaf atau target. Untuk dapat target harus fokus. Itu yang kedua. Jadi apa tadi ya? Intention. Yang kedua, thinking. Berpikir bagaimana mencapai destiny ya. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi Allah memerintahkan kepada kita agar berpikir kan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan semacamnya gitu. Afala tubsirun, afala tasma'un. Itu Allah memberikan guideline pada kita agar kita mencapai tujuan itu dengan niatnya bagus, azimahnya bagus. Kemudian yang kedua, mikirnya bagus ya. Kemudian yang ketiga, tidak sampai di situ kok. Yang ketiga adalah actionnya bagus. Orang sudah punya niat baik. Niatnya doang, niat saja namanya khayal. Kemudian dia berpikir saja, Lita. Jadinya dia filosof.
Filosof doang mikir aja setiap hari kan. Tapi tidak menjadi aktor, Abu San. Aktor itu pelaku kan? Kalau aktor itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Action, act kan? Action, aktor, pelaku dari niat, pelaku dari pemikiran. Namanya aktor. Kalau perempuan namanya aktris. Adek, jangan jadi aktris. Ya. Oke. Jadi ada apa tadi? 3 ya. Intention, Abursan, terus thinking, terus action. Action dalam bahasa kita disebut amal. Dan amal ini harus continue. Jangan amal yang apa? Yang apa namanya? Sepotong-sepotong, patah-patah gitu. Kalau sudah amal continuously itu Kakak Bursan, sebutannya habits. Apa? Habit itu apa Kak? Kebiasaan dari perilaku yang baik. Namanya dari action menjadi habit. Sebab kadangkala action itu bisa tidak continuous. Hanya sesekali terhenti, mulai lagi, mogok lagi. Sehingga kemudian peluang-peluang itu menjadi terisi ya Bursa. Terisi oleh orang-orang lain karena kita pernah ngadat. Padahal kalau kita terus di sisi itu, maka kita akan terus menjadi pionirnya di bidang kita masing-masing. Ya, yang apa tadi berarti intention, kemudian thinking, kemudian action. Ada orang mengatakan you are what you are thinking kan? Gitu kan? Kemudian di sisi action itu you are what you do. Apa? Kau adalah sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Atau you are what you are thinking. When you say yes, when you say can, you can. Dengan action itu. Tatkala kau mengatakan kamu bisa, maka kamu akan bisa. Maka sebenarnya tidak ada yang impossible, ya. Tidak ada yang impossible. Everything is possible. Setiap sesuatu adalah sangat mungkin untuk kita lakukan asal niatnya kuat, berpikirnya oke, tindakannya maksimal, kemudian menjadi habit. Habit saja belum. Kemudian menjadi akhlak. Yang disebut karakter. Karakter itu lengket karakter itu. Jadi kemudian dilihat baik itu karakternya apa. Jadi kalau masih habit enggak. Kalau habit apalagi action itu sesekali. Misalnya kalau lihat halaman ini tidak bersih, kalau sudah karakter langsung ambil sapu. Tapi kalau action bisa kotor loh. Baru ngambil sapu. Itu namanya baru action. Action itu dari ada inside out, Abursan, atau dari outside in. Kalau ada perintah baru bekerja. Itu bukan panggilan nurani tapi panggilan dari luar. Terus anak-anak semua, yang terakhir adalah apa tadi? Setelah karakter serta menjadi akhlak itu Abursan, barulah kita sampai kepada nasib atau disebut tujuan. Dan Allah mengatakan ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku ini berprasangka baik pada aku, maka nasibnya juga seperti apa yang dia sangkakan. Dan itu dimulai starting from intention. Mulai dari niat. Kalau niatnya buruk, maka seluruh prosesnya ini kan akan buruk. Baik berpikirnya, baik aksinya, baik ke habitnya. Itu karena bibitnya itu sudah rusak. Gitu baik. Ya kan? Kalau bibitnya rusak, nanam aja kita nggak jadi kan? Karena bibitnya basah gitu kan? Padahal agak kering dikit sehingga kemudian bisa tumbuh. Gitu kan? Bibitnya harus bagus. Kemudian setelah itu berpikirnya akan bagus. Terus kalau berpikirnya bagus, aksinya juga akan
bagus. Kalau aksinya bagus, habitnya juga bagus. Kalau sudah bagus, maka akhlaknya juga bagus. Kalau sudah akhlaknya bagus, nasibnya juga bagus. Jadi destiny sangat tergantung pada niat yang disebut azimah, disebut obsesi, disebut tekad bulat, disebut apa lagi? Kemauan kuat. Maka orang-orang yang berkarakter abusan biasanya punya niat maksimal, fokus tujuannya, jelas targetnya. Kemudian apa tadi? Aksinya juga oke. Kemudian aksi itu menjadi kebiasaannya sehingga orang mengenal dia. Ayah sering menyatakan dia menjadi branded dengan akhlaknya tadi. Abrila akhlaknya adalah sayang pada binatang. Kan misalnya Aik misalnya dia akhlaknya apa gitu. Ya, Ako misalnya apa akhlaknya? Fursan, sehingga kemudian orang itu ada brandnya, seakan-akan di belakangnya itu brand. Seperti Bilal adalah muadzin, seperti Abu Bakar adalah As-Siddiq, seperti Umar adalah Al-Faruq. Itu kan merek itu. Sehingga kemudian kita berusaha agar kita memiliki karakter itu yang kemudian menjadi branded person, branded people. Itu aja anakku semua. Pada pagi hari ini kita morning spirituality. Kemarin ayah salah sampai ulang 2 kali. Ya. Baik, kita akhiri Abursan dengan membaca apa? Kafaratul Majlis. Semoga niat kita, kemudian cara berpikir kita, kemudian aksi-aksi kita, amal-amal kita, kemudian kebiasaan kita dan akhlak kita mengantarkan kita pada nasib yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.